Malam ini di tol gate gerbang tol ya, ramai ya. Malam minggu di gerbang tol scan barcode ramai. Malam Senin. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Malam ini seperti biasa kita mulai dari gerbang tol gate. Malam ini yang lumayan ya, ramai ya, di areal scan barcode gerbang tol. Kendaraan yang masuk malam Senin ini lumayan. Pengetatan masih diterapkan di sini ya, masih pemeriksaan surat-surat vaksin dan antigen di setiap penumpang kendaraan ya, seperti angkutan massal, bus dan travel atau pribadi ya, serta motor masih diterapkan. Hanya agak lama proses masuk karena pemeriksaan surat-surat sudah selesai, baru di scan barcode-nya ya. Oke, kita ke dermaga ya teman-teman ya. Kali ini kita pantau di atas gangway dermaga 3 nih teman-teman, dermaga 3 ya. Kapal yang sandar KMP Nusa Putra ya. Ya, kondisi di dermaga 3 ya. Di depan kapal, pintu kapal atau parkiran mendominasi kendaraan truk semua ya. Kendaraan busnya belum ada, baru dari bongkaran aja kendaraan bus. Dari dermaga 3 nanti kita ke dermaga 2 dan dermaga 1 sambil kita pantau dermaga ekspres ya. Ini jalur keluar ya dari dermaga 3 menuju ke luar dermaga atau keluar pelabuhan menuju jalan tol ya. Parkiran kendaraan ya, areal parkir kendaraan dermaga 3 kosong ya di arealnya. Cuman ada di depan parkiran nih kendaraan truk mendominasi kendaraan truk ya. Mulai pemuatan KMP Nusa Putra. Jadi malam ini normal ya teman-teman ya, di dalam. Agak mengurang juga ya volume kendaraan di malam Senin ini. Biasanya malam sebelum PPKM padat ya di sini ya. Ini sepi lengang, mengalir aja. Ini KMP Nusa Putra. Kapalnya besar banget. Salah satu kapal terbesar ya. Salah satu kapal terbesar Nusa Putra. Kita pantau dermaga 6 dari sini ya, kelihatan ya. Kita maju, di gangway sepi banget. Penumpang pejalan kaki itu sekarang mulai lengang ya, mulai lengang sekali. Karena persyaratan untuk menyeberang itu ya harus ada vaksin, sedangkan vaksin belum merata ya teman-teman ya. Nah, KMP Nusa Putra nih wujudnya seperti ini teman-teman. Kapalnya tinggi banget. Kendaraan truk bisa di upper deck ya, sama seperti kapal-kapal besar lainnya, bisa di upper deck. Kendaraan pribadi ditaruh di atas atau car deck, upper deck juga ya.
ya teman-teman ya, KMP Nusa Putra. Dermaga 6 ada KMP Titian Murni. Aktivitasnya nih muat-muat, cuman sepi ya, lengang ya, lapangannya sepi banget nih, sepi lapangannya. Malam ini jam 00 lewatnya 30 ya. Kita tengok dermaga itu ya, dermaga 2 dan dermaga 1 ya teman-teman. Sekalian terpantau dermaga ekspresnya tuh kelihatan ya dari gangway ya di malam hari, sambil menikmati indahnya lampu-lampu ya. Oke, kita dermaga 2 dan dermaga 1. Dermaga 2 teman-teman, dermaga 2 belum ada kapal, masih kosong dermaga 2 ya. Kosong. Di parkiran depan pintu kapal ya, masih terlihat satu truk cuman ya. Satu truk. Itu yang mau sandar di dermaga 2 ya. Kapal apa itu ya? Antara Munik 9 ataukah Neomi ya. Antara dua itu ya. Jadi begitu ya informasinya ya, masih diterapkannya darurat PPKM di Pelabuhan Bakauheni, masih diperketat ya. Masing-masing pengguna jasa diperiksa dengan kelengkapan suratnya ya, yaitu vaksin dan swab antigen. Tapi modal utama itu kalau kita mau bepergian itu ini ya, vaksin ya. Kalau sudah mengantongi surat vaksin itulah sudah aman lah. Kalau misalkan kita mau nyebrang, kalau wajib swab antigen ya kita swab antigen aja ya. Penting vaksinnya dibawa. Neomi nih, kapal Neomi nih. Dermaga 1 ada KMP Munik 1. KMP Munik 1 ya. Itu kita lihat ada pejalan kaki itu. Sedang menunggu kapal atau petugas di sini ya. Nah. Malam ini cuaca agak anting ya. Anginnya hilang ya, gara-gara tadi habis hujan. Sebelum ini tadi hujan ya teman-teman ya, hujan. Ini laut arus ya dari timur seperti semalam, cuman tidak sekuat kemarin-kemarin ya. KMP Munik 9 yang mau sandar, KMP Munik 9. Sandar di dermaga 2. KMP Munik 9. Dermaga 1 Munik 1. Ini masih satu bendera ya. Satu bendera nih, Munik 9 dan Munik 1. Kathleen 7 dan Neomi. Nah, itu ya. Sama Kathleen 0. KMP Munik 1, kapalnya kecil, kapal terkecil yang ada di Selat Sunda, Munik 1. Ya informasinya ya teman-teman ya, penumpang pejalan kaki mereka pakai vaksin dan antigen, swab antigen, karena swab untuk tes swab itu harus ada vaksin. Itu ya informasinya ya dari mereka nih. Munik 1. Kita ke eksekutif. Ke 1 nih, KMP Munik 1 sudah
ini ya, sudah selesai pemuatan. Upper decknya ini lumayan ya. Pickup mendominasi di kapal ini, pickup dan elep ya, tapi elep travel ini kelihatan cuma satu yang terpantau ya, lainnya elep dan elep penuh ya, karena kapalnya kecil. Di atas paling muat 15 ya, 15 sampai 20 lah, tapi kendaraan ini ya pickup ya banyak ya. Masih terpantau kendaraan truk ya, kendaraan barang, kendaraan bus belum terpantau di dermaga 1 ya. Ini kendaraan parkir, areal parkir dermaga ekspres. Sisanya masih lumayan ya. Kendaraan pribadi sementara kosong di tempat parkiran untuk kendaraan pribadi. KMP Batu Mandi yang sandar. Mendominasi di upper deck itu ulat pickup semua teman-teman ya, berterpal semua nih kendaraannya tuh. Berarti pickup ini, kendaraan pickup. Itu sudah penuh di kardek KMP Batu Mandi. Nah, ini terlihat baru kendaraan datang nih. Kendaraan apa nih? Pickup juga. Berarti pribadi tadi ramainya sore tadi ya teman-teman ya. Kalau malam sudah mulai sepi ya. Sambil kita menunggu kedatangan kapal di belakangnya ya teman-teman ya. Karena ini kapal yang sandar ya, KMP Joy sandar ya di dermaga 1. Ada KMP Ataya di Ataya nih. KMP Ataya ini persiapan sandar di dermaga 3 ya, menggantikan kapal itu tadi ya, kapal Nusa Putra di lapangan ini sementara mendominasi kendaraan truk ya, kendaraan truk ini kendaraan pribadi yang parkir di dermaga 1 ya. Ini travel antar jemput ini teman-teman, mayoritas ya. Kalau sudah mobilnya EPV, Luxio dan Grand Max itu biasanya mobil travel antar jemput. Di parkiran dermaga eksekutif masih mendominasi kendaraan truk ya. Di parkiran pribadinya terlihat pickup. Kendaraan pribadi udah mulai sepi ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya informasinya ya. Jadi di pelabuhan BKV ini itu masih diperketat dengan surat vaksin dan itu ya, dengan swab antigen. Jadi saya habis nanya sama penumpang pejalan kaki itu, katanya kalau kita nggak punya surat vaksin tuh nggak bisa di swab antigen. Gitu ya teman-teman ya. Bila teman-teman semua berkepentingan banget untuk menyeberang, tidak punya surat vaksin, saran saya mending ke dokter ya, ke dokter minta surat kalau kita punya ini ya, punya penyakit bawaan, jadi rentan untuk divaksin ya, untuk sebagai surat jalan untuk swab atau antigen ya. Jadi itu saran saya untuk mencoba ya, Jadi kalau kita belum divaksin, kita ke dokter. Kalau kita tidak bisa divaksin karena punya penyakit bawaan, dan minta dibuatkan surat keterangan sebagai surat jalan ya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya.
Lapangan parkir dermaga 1 untuk kendaraan truk. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten malam ini ya. Malam ini sudah mulai sepi ya, tapi pengetatan masih dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dengan mengecek surat vaksin dan swab antigen, persyaratan untuk menyeberang ya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu besok hari ya teman-teman ya di konten saya selanjutnya. Dukung terus channel ini teman-teman ya. Terima kasih yang telah mendukung ya dengan channel ini. Semoga channel ini terus kedepannya nanti bermanfaat untuk info-info terbaru bagi teman-teman yang hilir mudik atau mondar-mandir di Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, assalamualaikum.